Pemirsa, selamat pagi. Hari ini Senin 21 Oktober 2024. Hari pertama dari 5 tahun kepresidenan Bapak Prabowo Subianto dan kewakil presidenan Mas Gibran Rakabuming Raka yang telah kita saksikan pada hari kemarin Ahad 20 Oktober 2024 ya, pelantikannya di gedung MPR DPR Senayan Jakarta, dan kemarin malam telah diumumkan susunan kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih atau KMP. Ini semacam nostalgia nih, koalisi Merah Putih ya, yang dibawa waktu Pak Prabowo nyalon presiden 2014 yang lalu. Dan ini mengagetkan teman-teman ya, karena jumlah menterinya saja sudah lebih dari 40 ya, persisnya sekitar 42 menteri ya, 42 menteri, dan wakil menterinya kemarin ada 50-an pokoknya, belum kehitung berapa persisnya. Ada, karena memang ada kementerian yang wakil menterinya 3 dan ada 2 wamenko. Ada 2 wakil menteri koordinator yang menurut saya, mohon maaf ya, kalau dari daftar yang kemarin dipanggil ke Kertanegara 4 Jakarta Selatan di Kebayoran Baru itu, dan juga di rumah Pak Prabowo di Hambalang, Bogor, Jabar, jumlahnya ada kurang lebih 109 orang. Ada 109 orang ya, ini menurut saya ini mengagetkan teman-teman. Dan setelah tadi saya buka beberapa profil menteri dan wakil menterinya, mohon maaf, ini kebanyakan diisi oleh para petinggi-petinggi Polri dan TNI. Bahkan salah satu wakil menterinya aja itu adalah pejabat Wakapolri yang terbaru ini. Ada juga yang jabatan, salah satu wamen yang jabatan terakhirnya adalah Kalemdiklat, Kepala Lembaga Pelatihan Polri, Kalemdiklat. Dan ada juga yang diisi oleh banyak sekali orang-orang dari TNI Angkatan Darat yang lebih mendominasi, yang perwira atau purnawirawan maupun yang masih aktif, seperti Mayor Teddy yang diangkat menjadi sekretaris kabinet atau seskap dari Presiden Prabowo Subianto ya. Ini mohon maaf, ini kabinetnya banyak sekali loh teman-teman. Kabinetnya banyak dan kabinetnya tuh banyak banget. Total dari 5 partai. 5 partai, 3 yang tidak memberikan nama di kabinetnya tapi mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dengan memberikan confidence, kalau dalam istilah negara parlementer itu confidence and supply, dukungan kepercayaan ibaratnya gitu. Ada 3, yaitu PDI Perjuangan, pemenang pemilu, partai mayoritas di DPR, Partai Nasdem, dan Partai PKS yang tidak memberikan nama di kabinet, meski
mendukung tapi tidak masuk ke dalam kabinet. Ya otomatis betul seperti yang dikatakan oleh teman-teman ya, bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ini adalah a government without opposition. Pemerintahan tanpa oposisi. Ya. Jadi seakan-akan kita ini seperti sedang membangun sebuah unity government. Sebuah pemerintahan persatuan. Gitu loh. Dan ini nggak baik. Ternyata PDIP juga akhirnya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi kalau teman-teman buru-buru mengatakan PDIP ada di luar pemerintahan, iya di luar pemerintahan, tapi tidak sebagai oposisi. Tidak sebagai oposisi. Tapi PDIP bersama Partai Nasdem dan PKS hanya sekedar memberikan confidence and supply. Dukungan kepercayaan kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi ini hal yang gak bagus sebenarnya. Sudahlah kabinetnya mengalami obesitas yang luar biasa. Kenapa mengalami obesitas? Karena kemarin banyak banget kementerian yang digabung, kemudian dipisah lagi. Padahal bagusnya ada beberapa kementerian yang seharusnya nggak perlu ada, tapi diada-adain. Contoh misalkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, itu kan sudah ada di Kementerian Hukum. Sekarang namanya Kementerian Hukum, dipisah. Lagi pula, Kementerian Hukum dan HAM, hak asasi manusia, kenapa dipisah? Padahal udah bagus digabung. Ya, lebih bagus digabung. Gitu loh. Malah kalau bisa Imigrasi dan Pemasyarakatan digabung dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terus ada kementerian yang sebenarnya nggak perlu diadain. Kementerian Koordinator Pangan. Kementerian Koordinator Pangan itu bisa digabung dengan Kementerian Pertanian. Atau menaikkan taraf Badan Pangan Nasional, Bapanas, dan Badan Gizi Nasional menjadi sebuah kementerian. Jadi kementerian bukan kementerian koordinator, kementerian biasa saja. Lalu ada lagi kementerian yang nggak perlu ada, Kementerian Pemberdayaan Masyarakat. Loh, ya, ini koordinator ini kan adalah predesesornya dari yang sekarang Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ya. Harusnya sudah aja PMK ini bergabung dengan pemberdayaan masyarakat ini jadi koordinat. Jadi kembali ke semula saja, Kemenko Kesra, Kementerian atau Kemenko Kespemra, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ini akan lebih berguna loh daripada ini menteri koordinatornya banyak banget. Ini kebanyakan Menko-nya. Kebanyakan Menko-nya ya. Kabinet-kabinet sebelumnya, kabinet Indonesia Maju, Kabinet Kerja, Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan 2, Kabinet Gotong Royong, Kabinet Persatuan Nasional, Kabinet Reformasi Pembangunan. Ini kita bicara yang era reformasi aja ya. Menko-nya aja nggak sebanyak ini. Ini Menko-nya aja nggak sebanyak ini. Ini Menko-nya kebanyakan coy. Menko-nya kebanyakan. Jujur, kebanyakan. Karena saya nggak ngerti lah cara berpikirnya Prabowo ini bagaimana. Alasannya jumlah menterinya banyak karena untuk kebutuhan negara Indonesia yang besar. Walaupun kita sudah berikan data negara-negara yang penduduknya lebih banyak, negara-negara yang penduduknya lebih banyak
dan negara-negara yang luasnya lebih dari Indonesia, jumlah menterinya aja nggak nyampe segitu. Tetap aja nggak akan bergeming. Kenapa? Mau saya tahu. Orang yang berkuasa cenderung nggak suka dikritik. Orang yang berkuasa cenderung nggak suka dinasehatin. Karena dia merasa paling tahu. Karena kalau dalam konteks ini, Prabowo tuh merasa paling tahu. Kenapa dia bikin kabinet segendut itu, seobesitas itu. Kabinet seobesitas itu cekaklah anggaran negara. Gitu. Jadi mohon maaf lahir dan batin kalau saya mau bilang, ya ini sebuah awal yang gak baik intinya. Sebuah awal yang gak baik, ya. Percayalah dengan saya. Pegang ucapan saya ini. Segala sesuatu yang diawali dengan hal yang gak baik, endingnya pun juga pasti akan gak baik. Jangankan endingnya, di tengah jalan pun pasti akan mengalami hal yang gak baik. Karena apa? Karena diawali dengan hal yang gak baik. Ya, gak mungkin kalau segala sesuatu yang diawali dengan hal yang gak baik, di tengah jalan akan berubah menjadi baik dan endingnya akan baik. Gak mungkin. Nggak mungkin banget. Ya, segala sesuatu kalau diawali dengan hal yang baik, endingnya pun juga pasti baik. Jalan di tengah jalan juga pasti akan banyak mengalami hal yang baik. Tapi kalau segala sesuatu diawali dengan hal yang tidak baik, ya sudah, tunggulah. Makanya, jadi ini kentara banget bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kue. Ibaratnya kayak inilah salah satu kelemahan dari Presiden Prabowo menurut pandangan saya pribadi. Terlalu ingin membahagiakan semua orang. Kenyataannya semua orang gak bisa kita bikin bahagia loh. Dan kabinet yang ya sebenarnya bukan zaken ya, tapi mezakne gitu loh. Mesakde gitu loh. Kabinet mesaken ini namanya. Kabinet maluin. Ya. Ya ini adalah kentara banget. Ya inilah Pak Prabowo tuh pengen menyenangkan semua pendukungnya. Padahal nggak semua harus dibahagiakan. Nggak bisa semua dibahagiakan gitu. Hanya segelintir aja yang dipuaskan. Ya, jadi overall ya intinya selamat bekerja untuk kabinet merah putih. Mudah-mudahan bukan menjadi kabinet yang kontraproduktif untuk rakyat. Terima kasih.